Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat serta karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Selawat beriringan salam, marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat-Nya pada hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini, Ibu akan mencoba menyimpulkan atau meringkas materi yang disampaikan oleh A'agim, yaitu yang berkaitan dengan pentingnya memperbaiki akhlak. Siswa-siswaku yang Ibu banggakan, sesungguhnya salah satu tujuan risalah Rasulullah diutus ke dunia ini oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak adalah reaksi spontan. Artinya, kalau reaksi spontan seseorang baik, maka akhlaknya baik. Dan sebaliknya, jika reaksi spontan seseorang jelek, maka jelek pula lah akhlaknya. Akhlak atau reaksi spontan itu didorong dari hati. Jadi, akhlak yang baik itu terlahir dari hati yang baik. Dan akhlak yang jelek itu terlahir dari hati yang jelek. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu busuk atau jelek, maka busuk dan jeleklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhlak yang baik bersumber dari hati yang baik. Hati yang bersih akan memancarkan akhlak yang mulia. Jadi, kalau kita ingin punya akhlak yang baik, maka harus berjuang agar memiliki hati yang baik. Bagaimana agar memiliki hati yang baik? Kuncinya adalah belajar dan sungguh-sungguh. Ilmu akan sia-sia jika tidak diamalkan. Dan ilmu pun akan percuma jika tidak dipraktekkan. Ananda semuanya, secara garis besarnya hati atau kolbun yang merupakan sumber akhlak manusia ada 3 macam. Yang pertama, kolbun mait. Kolbun mait artinya adalah hati yang mati. Hati yang mati ini maknanya orang yang selalu berbuat jahat di dalam kehidupannya dan tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mempunyai kolbun mait, maka putuslah harapan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipastikan alamat hidup kita akan tersesat dari dunia sampai ke akhirat nanti. Dan kita berlindung kepada Allah agar kita selalu terhindar dari kondisi yang demikian. Kolbun yang kedua yaitu kolbun marid. Kolbun marid adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini maknanya adalah orang-orang yang kadang-kadang dekat dengan Allah, kadang-kadang jauh dari Allah. Kadang-kadang mempunyai akhlak yang baik, yang kadang-kadang juga mempunyai akhlak yang jelek. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari kolbun marid? Yaitu dengan selalu menjaga ingatan kita kepada Allah
Bagaimana cara kita menjaga ingatan kita kepada Allah? Yaitu dengan cara berzikir. Dengan berzikir hati akan lebih tenang dan bersih dari bibit-bibit penyakit hati. Cara lain yang bisa kita terhindar dari kolbun marid adalah dengan memastikan bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata mencari ridha Allah, bukan mencari pujian dari manusia semata. Selanjutnya, kolbun yang ketiga adalah kolbun salim. Kolbun salim artinya hati yang lurus, bersih dan suci, dan ikhlas dalam segala gerak, pikiran, perasaan, perbuatan, dan lain sebagainya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolbun salim ini adalah puncak akhlak manusia, karena akhlak yang baik itu lahirnya dari kolbun salim. Orang yang mempunyai kolbun salim itu memiliki beberapa tanda-tanda, di antaranya adalah yang pertama, hati yang bergegas meninggalkan huru-hara di dunia dan berharap tegas terhadap kemewahan dunia yang sia-sia. Tidak tertipu akan gemerlapnya dunia. Dan orang yang kolbun salim itu hanya mencari ridha Allah dan menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka. Tanda-tanda yang kedua adalah orang yang mempunyai kolbun salim adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menjauhi kemaksiatan, dosa, dan perbuatan haram. Dan yang ketiga, orang yang mempunyai kolbun salim adalah orang yang sangat perhatian terhadap kualitas amal ibadahnya. Ia memperhatikan keikhlasannya, kejujurannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, orang yang mempunyai kolbun salim adalah orang yang akhlaknya terjaga dari keburukan dan kejelekan, dan hanya selalu berbuat yang terbaik dalam setiap aktivitas dan tindak tanduknya di tengah-tengah masyarakat. Siswa-siswa ibu yang dirahmati Allah, di akhirat nanti orang yang akan masuk surga dan yang akan berjumpa dengan Allah adalah orang yang memiliki hati yang bersih, dan itu adalah buah dari iman dan ibadah. Sekali lagi, supaya hati kita bersih, maka kenalilah Allah dan yakinkan bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui apapun yang kita lakukan di dunia ini. Apapun yang membuat kita dekat dengan Allah, itulah keberuntungan. Dan apapun yang membuat kita jauh dari Allah, itulah malapetaka. Kalau kita kenal dan dekat dengan Allah, maka kita hakul yakin bahwa diri kita ini akan terjauh dari gangguan dan pengaruh jin, iblis, dan setan, sehingga kehidupan kita akan selamat dan insya Allah kita akan hidup dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekati Allah itu adalah gampang, karena Allah itu Maha melihat, Maha dekat, dan Maha mengetahui. Kuncinya adalah kita mempunyai akhlak yang baik. Tanpa akhlak yang baik, maka untuk mendekatkan dan mengenal Allah itu akan terasa sulit. Siswa semuanya, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama, siapa saja yang ingin mengetahui kesempurnaan Islam seseorang hamba, maka lihatlah akhlaknya. Yang kedua, siapa saja yang ingin mengetahui kesempurnaan iman seseorang hamba, maka lihatlah akhlaknya.
Siapa saja yang ingin mengetahui kesempurnaan ibadah seseorang, maka lihatlah akhlaknya. Jadi semuanya bersumber kepada akhlak yang baik. Semoga kita semua mempunyai akhlak yang baik, yang terlahir dari hati kita yang baik, agar di akhirat nanti kita disatukan oleh Allah di dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Ananda semua yang dirahmati oleh Allah. Itulah kesimpulan atau ringkasan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekilafan dalam menyampaikan materi ini. Kalau Ananda ingin melihat video aslinya, Ananda nanti dapat membuka materi yang langsung disampaikan oleh AA Gim. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.